Teman-teman tahu nggak sih, yang tadi sebenarnya teman-teman lihat tuh apa? Tadi itu bukan hanya sekedar kejadian-kejadian belaka, berita-berita omong kosong. Tapi ternyata beberapa kejadian tadi, berita tadi, kita bisa mendapatkan satu kesimpulan atau satu fakta. Dan itu memberikan satu informasi penting bagi kita. Coba kita jujur sebentar. Kalau kita buka buku sejarah Indonesia, hampir di setiap titik perubahan penting, ada satu kelompok yang tidak pernah absen di situ. Tahun 1928, para pemuda berkumpul dan menyatukan bangsa, identitas bangsa, dan kemudian outputnya adalah Sumpah Pemuda. Kemudian tahun 1998, para pemuda kembali berdiri, menuntut perubahan dan membuka jalan bagi reformasi Indonesia. Kemudian kita tahu pada tahun 2020, Undang-Undang Omnibus Law, para pemuda berkumpul kembali, mendemo, menuntut agar undang-undang ini dihapuskan, karena dianggap tidak berpihak pada kelompok-kelompok marginal. Kemudian yang kita tahu kemarin, bahwa tahun 2025 Agustus, para pemuda berkumpul lagi, beraksi kembali. Untuk apa? Karena melihat suatu kebijakan yang tidak masuk akal, yaitu tunjukan DPR dinaikkan, gaji DPR dinaikkan. Padahal di saat yang bersamaan, ada banyak kelompok-kelompok kecil, masyarakat-masyarakat kecil yang membutuhkan dana pemerintah, bantuan pemerintah. Maka kita melihat bahwa aksi ini sangat dipengaruhi oleh para pemuda. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah pemuda punya peran dalam politik, karena sejarah sudah menjawabnya kok. Pertanyaan yang lebih penting itu justru ini. Apakah pemuda-pemuda zaman sekarang, generasi muda sekarang, punya keberanian yang sama untuk peduli, untuk berpikir, untuk bersuara? Karena demokrasi itu tidak runtuh dalam satu malam, teman-teman. Tapi dia runtuh ketika generasi mudanya lebih memilih untuk diam daripada bersuara. Dan bangsa ini terlalu berharga untuk kita dibiarkan tanpa bersuara.